Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, serta teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk menyaksikan video presentasi dari kami. Shalawat serta salam tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan analisis dari buku yang berjudul Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di 5 Negara. Sebelum masuk ke penayangan videonya terkait penjelasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan anggota kami yang beranggotakan. Yang pertama Intan Antika Faramita, kemudian yang kedua ada Etika Angel Wijaya, yang ketiga ada Ferdi Setiawan, yang keempat ada Ari Rahmawati, yang kelima ada Muhammad Rifai, yang keenam ada Agis Risdianti, yang ketujuh ada Najwa Hanan Halifah, yang kedelapan ada Imelda Lupita, dan yang kesembilan ada Niken Hani Marcelena. Baik, langsung saja untuk penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Ferdi Setiawan. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Latar belakang. Budaya politik merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam memahami dinamika politik di berbagai negara. Nah, budaya politik ini menyangkut nilai-nilai kepercayaan, sikap, dan pola tingkah laku yang ada dalam masyarakat. Nah, dalam studi politik, budaya politik memegang peranan vital karena ia itu mempengaruhi bagaimana sistem politik itu berfungsi, bagaimana warga negara itu berinteraksi dengan pemerintah, serta bagaimana proses politik itu dijalankan. Nah, budaya politik itu tidak terbentuk dalam ruang hampa, dia itu adalah produk sejarah yang panjang. Misalnya budaya politik di negara-negara dengan sejarah panjang demokrasi mungkin akan berbeda secara signifikan dari negara-negara yang baru saja mengadopsi sistem demokrasi. Yo, lanjut deh, langsung deh. Nah, variasi budaya politik di berbagai negara dapat ada. Cok, kasih yo. Nah, variasi budaya politik di berbagai negara itu dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai perbedaan sistem politik dan cara warga negara berpartisipasi dalam proses politik. Nah, setiap negara itu memiliki sejarah. Nah, setiap negara itu pasti memiliki sejarah, sistem politik, dan struktur sosial yang unik. Dengan memahami konteks budaya politik di berbagai negara, kita tuh dapat mengidentifikasikan faktor-faktor kunci yang membentuk perilaku politik dan bagaimana hal tersebut itu berkontribusi terhadap stabilitas dan perkembangan politik. Nah, selanjutnya itu deskripsi buku yang dibahas. Nah, buku itu membahas tentang budaya politik, perilaku politik, dan kualitas demokrasi di 5 negara yang berbeda. Nah, dalam buku ini tuh pembaca diajak untuk menjelajahi berbagai komponen budaya politik dalam setiap negara, termasuk nilai-nilai politik yang dominan, struktur kekuasaan, partisipasi politik, dan pola perilaku politik yang muncul. Dengan pendekatan perbandingan lintas negara, pembaca ini akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kompleks budaya politik dan perilaku politik dalam berbagai konteks politik yang berbeda.
Nah, buku itu tidak hanya memaparkan kondisi politik di 5 negara tersebut dengan jelas, tetapi juga membantu pembaca itu untuk mengenali pola-pola umum dan perbedaan yang mempengaruhi proses politik dan demokrasi secara global. Nah, dengan menggabungkan teori politik dan data empiris, buku itu menjadi sumber referensi berharga bagi mahasiswa, peneliti, praktisi politik, dan siapa saja yang tertarik untuk memahami hubungan antara budaya politik, perilaku politik, dan demokrasi dalam konteks global yang kompleks. Isi buku yang pertama atau isi buku dari bab 1 yang berjudul Suatu Pendekatan Terhadap Budaya Politik. Subbab yang pertama yaitu mengenai kebudayaan politik. Kebudayaan politik di Inggris adalah kombinasi antara modernitas dan tradisi yang menciptakan perubahan tanpa disintegrasi dan polarisasi. Negeri Inggris mengizinkan pemerintahan aristokratik lokal yang lebih besar dan otonomi yang lebih besar. Munculnya pengadilan, pedagang, dan aristokrasi menjadikan Inggris mampu menghadapi revolusi industri tanpa mengalami kesenjangan sosial yang signifikan. Kebudayaan politik ini memungkinkan kaum elit memaksimisasikan perubahan dengan prinsip-prinsip supremasi dan representasi parlementer. Kemudian budaya politik majemuk yang mencakup komunikasi, persuasi, konsensus, dan diversitas membuat struktur demokrasi Inggris berkembang. Sejarah perkembangan kebudayaan politik ini berbeda antara Inggris dan Amerika Serikat, memberikan dampak pada sejarah nasional dan struktur sosial. Subbab yang kedua yaitu mengenai tipe-tipe kebudayaan politik. Dalam analisis perbandingan politik dari 5 demokrasi kontemporer, fokus utama kami adalah pada kebudayaan politik sebuah negara. Kami menggunakan sejumlah konsep dan klasifikasi untuk menentukan dan mendefinisikannya. Kami mengedepankan masalah kebudayaan politik dari sebuah negara daripada karakter nasional atau model personalitas serta sosialisasi politik dari seorang anak dalam artian umum. Namun, ini tidak berarti kami menolak teori-teori yang menghubungkan sikap politik dengan unsur personalitas lainnya, atau teori yang menekankan hubungan antara perkembangan bayi dan induksi anak ke dalam peran dan sikap politik dewasa. Subbab yang ketiga yaitu mengenai subkebudayaan politik. Kultur politik heterogen dengan subkultur berorientasi pada partisipasi politik, namun tetap ada perbedaan dalam orientasi politik. Perpecahan politik terjadi di beberapa negara dengan perbedaan orientasi terhadap struktur politik. Keberagaman budaya dapat mengarahkan penduduk ke otoritas tradisional atau otoritarian pusat. Perbedaan kebijakan politik berkurang dengan munculnya kesepakatan umum, namun keseragaman kultural meningkat. Studi budaya politik harus memperhatikan struktur politik, orientasi kebijakan, dan sosialisasi. Yang keempat yaitu mengenai kebudayaan politik. Suatu kebudayaan campuran, kebudayaan politik mencakup fungsi-fungsi budaya dalam perubahan sosial dan mempertahankan sistem politik yang demokratis. Civic culture adalah kultur politik partisipan yang menekankan partisipasi aktif, pendekatan rasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan logika dan kepentingan. Budaya politik ini mencakup aktivitas politik tinggi, komunikasi politik, diskusi politik, dan fokus pada partisipasi individu. Subbab yang selanjutnya yaitu mikro dan makro politik dalam kebun politik. Sebagai mata rantai penghubung perkembangan ilmu pengetahuan sosial, baru-baru ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang motivasi dalam politik individu dan kelompok. Studi kebudayaan politik dapat mengungkapkan pola sikap politik dan hubungannya dengan stabilitas politik. Penting untuk mempertimbangkan orientasi politik, pengalaman sistem politik, dan struktur politik sebagai faktor kompleks. Perbedaan dalam kebudayaan politik antara Inggris,
Amerika Serikat dan 3 negara lainnya juga terungkap masyarakat yang terpecah belah dapat mengarah pada ketidakstabilan dan kebingungan psikologis, terutama di Asia dan Afrika. Selanjutnya yaitu negara-negara yang tercakup dalam studi ini. Amerika Serikat dan Inggris dipilih karena pengalaman pemerintahan demokrasi yang sukses. Perbandingan antara Inggris dan Amerika Serikat akan menguji perbedaan yang sering diperbandingkan dalam kebudayaan politik Inggris. Terdapat perpaduan antara rasa hormat terhadap otoritas dan hak-hak inisiatif warga negara. Di Amerika Serikat, pemerintahan berdaulat dan bebas berasal dari penolakan terhadap keagungan institusi tradisional. Kebudayaan politik Amerika lebih menekankan kompetensi dan partisipasi politik. Jerman juga dipilih karena memiliki kekuatan birokrasi yang berhasil dipaksakan pada negara lain. Subbab yang terakhir yaitu survei 5 negara. Pengkajian ini mengaplikasikan metode penelitian survei sistematis dalam studi politik yang bersifat komparatif. Studi ini lebih bersifat cross-nasional, melibatkan 5 negara. Buku ini didasarkan pada 1.000 wawancara di setiap negara. Dengan total 5.000 wawancara dilakukan untuk memahami sikap-sikap umum dan sistem politik di setiap negara. Namun, kendala muncul karena hanya ada 5 negara dalam sampel meskipun jumlah responden individunya banyak. Baik, untuk bab yang kedua yaitu tentang pola-pola kesadaran politik. Di dalam kehidupan politik ini telah menunjukkan pada dimensi kesadaran. Setiap pelaku tentu dianggap menyadari dan mengetahui tentang sistem politik, baik mengenai aspek politik maupun aspek pemerintah. Di beberapa negara demokrasi yang dilakukan penelitian, kaum parokial cenderung tidak sadar atau hanya sekedar menyadari tentang sistem politik dalam seluruh aspeknya. Sedangkan kaum Puritan cenderung bersandar terutama pada tendensi-tendensi evaluatif dan afektif. Untuk yang pertama yaitu pengaruh pemerintah. Penelitian yang dilakukan pertama yang akan dilakukan yaitu tentang dimensi kognitif, yaitu mengenai pemahaman output pemerintah. Nah, sejauh mana orang dari kelima negara ini merasakan bahwa pemerintah mempunyai pengaruh pada kehidupan mereka. Dari data yang diambil dari sifat pengaruh pemerintah nasional, menginterview kembali 10% dari wawancara yang lebih terbuka dan bebas ini ialah bahwa pemerintah tidak mempunyai pengaruh terhadap mereka dan bahwa mereka juga tidak mengetahui seberapa besar pengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka, yang ternyata adalah kaum parokial dan orang-orang terasing. Nah, jadi di demokrasi 5 negara ini, untuk yang tergabung adalah Amerika, Italia, Jerman, Meksiko, dan Inggris. Mereka tidak terpengaruh dengan adanya kesadaran-kesadaran politik. Baik, untuk yang ketiga yaitu kesadaran politik. Untuk menentukan pola kesadaran output, dalam hal ini terbentuknya kesadaran politik bermaksud menentukan dan memastikan apakah orang-orang mengikuti atau menaruh perhatian pada urusan-urusan pemerintah, politik, dan bermaksud menguji kelima negara untuk berpartisipasi pada input politik. Dari data yang diambil dari mengikuti segala kegiatan pemerintahan, data yang diperoleh dari Italia dan Meksiko menampilkan tentang kesadaran output dan input. Kedua negara tersebut menunjukkan skor yang lebih rendah, yaitu 11% dan 15%. Kemudian yang keempat yaitu penerimaan informasi dan memberikan opini. Pemahaman atau pengertian atas sistem politik telah menjelma menjadi estimasi-estimasi subjektif tentang pemerintah dan keterbukaan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan politik. Kompetensi demokrasi erat berhubungan dengan memanfaatkan informasi yang valid tentang masalah-masalah dan proses politik.
dan kemampuan dalam menggunakan informasi dalam menganalisa berita untuk merencanakan strategi. Nah, jadi dari inti pokok bahasan bab kedua ini adalah mengkaji besarnya dimensi politik dalam konteks 5 negara, yaitu Amerika, Jerman, Inggris, Italia, dan Meksiko. Dan kesadaran politik yang dimana kelima negara tersebut ada masyarakat yang tidak terpengaruh dengan adanya pengaruh pemerintah, dan terdapat pula perbedaan dalam kesadaran politik seperti adanya kaum-kaum parokial. Bab 3. Perasaan terhadap pemerintah dan politik. Pengaruh sistem kebanggaan nasional. Pola kebanggaan nasional di 5 negara yang diteliti responder dari Amerika dan Inggris cenderung merasa bangga dengan karakteristik politik dan prestasi pemerintahan mereka. Sementara di Italia, sebagian besar responder merasa tidak bangga atau tidak tahu apa yang harus dibanggakan. Di Jerman, kebanggaan nasional lebih terfokus pada prestasi ekonomi, sedangkan di Meksiko kebanggaan tersebar pada berbagai aspek seperti sistem politik, ekonomi, semangat bangsa, dan keindahan negara. Selanjutnya itu ada pengaruh output harapan terhadap pemerintahan dan polisi. Dalam beberapa negara, masyarakat memiliki harapan terhadap perlakuan yang adil dan bertanggung jawab dari pihak pemerintah dan polisi. Orang-orang Amerika dan Inggris cenderung mengharapkan perlakuan yang adil dan bertanggung jawab. Sementara di Jerman, harapan akan persamaan perlakuan tinggi, terutama di kalangan yang berpendidikan. Di Meksiko dan Italia, harapan akan perlakuan yang layak dari pemerintahan dan polisi relatif rendah, terutama di kalangan yang kurang terdidik. Selanjutnya itu ada pola-pola komunikasi politik. Pola komunikasi politik membahas kebebasan berbicara tentang politik, partisipasi aktif dalam proses politik, dan perasaan masyarakat terhadap pembicaraan politik. Dalam beberapa negara, kebebasan berkomunikasi politik lebih besar, sementara di negara lain ada keterbatasan yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Pola komunikasi politik di 5 negara yang membahas menunjukkan variasi di dalam kebebasan, intensitas diskusi politik. Amerika dan Inggris memiliki tingkat kebebasan yang lebih tinggi dalam berkomunikasi politik. Sementara di Jerman dan Italia cenderung lebih terbatas. Meksiko menunjukkan pola yang mirip dengan Amerika dan Inggris, terutama di kalangan yang lebih terdidik. Selanjutnya yaitu bab 4, bentuk-bentuk partisanship. Bentuk partisanship yang konsisten menegaskan bahwa mayoritas partai-partai menerima undang-undang kompetensi politik yang tertera di dalam konstitusi, hukum, dan kebiasaan. Dengan tujuan metode mereka adalah salah satu atau beberapa dari partai besar mendapatkan eksis di dalam minoritas atau oposisi yang mengandung resiko yang dapat diterima. Perbedaan antara negara dan antar kelompok dalam negara yaitu mengenai perasaan responden terhadap kebebasan komunikasi dengan orang lain di dalam berbagai persoalan politik. Jarak psikologis antar partai, perkawinan antar dan di dalam partai. Lane meringkas bahwa literatur mengenai multiple group membership dan cross pressure menyimpulkan bahwa hal itu adalah konflik dalam hal penting di antara anggota kelompok, utama yang lebih intim ketimbang antar anggota, seperti kelas, kelompok, etnis, dan lain-lain, serta cenderung membuat orang menarik diri dari pilihan-pilihan politis. Mengalirnya perasaan masyarakat terhadap aktivitas politik. Proses yang kita kupas adalah struktur pipa pembuluh demokrasi dan pengaruh kebudayaan yang berkaitan dengan analogi yang sangat diperlukan, dan tidak bermaksud menekankannya lebih jauh dengan komponen yang penting dari kedua infrastruktur, demokrasi, partai-partai politik dengan berbagai kelompok kepentingan, dan media komunikasi adalah sejalan dengan nada dan irama sebuah sistem perputaran, kecuali dihubungkan dengan secara efektif dan terstruktur. Selanjutnya bab 5, kewajiban untuk berpartisipasi. Bagaimana sih warga negara yang arif itu? Warga negara yang arif tidak sama dengan orang yang bijak. Tidak seorang ahli tentang kewarganegaraan yang baik akan
menyarankan bahwa partisipasi politik harus diwujudkan sembari mengabaikan semua kewajiban yang lainnya. Warga negara yang berpengaruh aktif yang dilukiskan dalam teori politik, non dilukiskan dalam teori politik normatif sudah terlepas dari berbagai kewajiban subjek. Selanjutnya ada perbedaan antara bangsa dalam bidang pemerintahan lokal. Pertama-tama dari kelima negara itu mempunyai sejumlah bentuk pemerintahan lokal. Patut dicatat bahwa kita akan membahas seluruh unit pemerintahan lokal, unit di bawah pemerintahan pusat provinsi atau negara bagian. Dan unit lokal ini, baik yang berupa komuni, munisipio, gemein, twinship, dan desa, hampir semuanya memiliki dewan setempat yang keanggotaannya dipilih lewat plebisit lengkap dengan jajaran birokrasi. Selanjutnya ada perbedaan nasional dalam konteks kewajiban warga negara, yang dimana berbagai tanggapan yang kita terima hubungan dengan peran yang harus dimainkan individu dalam komunitas lokalnya. Kita telah mengelompokkan para responden antara yang percaya bahwa orang awam harus ikut ambil bagian secara aktif dalam masyarakat, atau kelompok ini meliputi semua responden yang mengatakan bahwa orang harus mengikuti pertemuan-pertemuan, bergabung dengan organisasi yang terlibat dalam urusan-urusan komunitas dan sebagainya, dan yang percaya bahwa orang harus berpartisipasi secara lebih pasif dalam aktivitas masyarakat. Selanjutnya ada pola demografis, yang dimana sistem pola demografis ini adalah merupakan suatu di mana warga negara biasa dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, kebudayaan, politik, demokratis, akan memuat seperangkat keyakinan, sikap, norma, dan persepsi yang sejenisnya yang mendukung partisipasi. Tentu saja frekuensi kesetiaan terhadap norma-norma ini akan dipengaruhi oleh struktur komunitas lokal. Baik, selanjutnya pembahasan bab 6. Citra politik wewenang warga negara. Pengaruh politik suatu individu menegaskan bahwa kebijakan pemerintah sama dengan tingkat di mana para pejabat pemerintahan berbuat demi keuntungan kelompok atau individu, karena para pejabat tersebut percaya bahwa mereka melakukan tugas yang mengandung resiko distrik, kehilangan suara jika tidak melakukan seperti itu, tetapi akan lebih menguntungkan individu ataupun sejumlah kelompok pengaruh jika pengaruh tersebut tidak dilaksanakan. Pengaruh politik sebagai cara di mana elit pemerintahan membuat keputusan studi kita, betapapun dikritik beratkan pada persepsi dan tingkah laku bukan elit pemerintahan, tapi warga negara biasa. Dalam mengembangkan peralatan survei kita, memperhitungkan fakta bahwa upaya langsung untuk mempengaruhi pemerintahan lebih mungkin meningkat di bawah beberapa situasi tekanan, di mana individu merasa bahwa aktivitas pemerintah mengancam atau menyakitinya seseorang. Individu yang secara subjektif berkompeten tidak berarti bahwa ia akan mencoba untuk mengubah peraturan yang dianggapnya tidak adil. Aspek lain dari kompetensi politik adalah strategi individu yang akan digunakan dalam berusaha mempengaruhi pemerintah. Cara dengan nama orang-orang yang melaporkan bahwa mereka dapat mempengaruhi pemerintah mengatakan dapat memaksakan pengaruh ini tentu sangat penting. Strategi pengaruh yang dilaporkan oleh individu akan mereka gunakan dalam hubungannya dengan pemerintah lokal. Ini sangat penting untuk memahami sifat perasaan hubungannya dengan pemerintah. Di semua negara, responden lebih jarang menyebut mendapat dukungan dari kelompok formal ketimbang kelompok informal. Membantu tetangga mencerita temata dan bergaul untuk menetapkan posisi sirkulasi petisi. Namun, jika dibandingkan presentase orang-orang yang menyebutkan memiliki kompleksi lokal yang bekerja sama dengan sesama anggota masyarakat lainnya, bahwa semua negara sedikit responden yang mengatakan mereka dapat mempengaruhi undang-undang nasional daripada pemerintah lokal dan banyak yang tidak dapat berbuat apa-apa.
Strategi responden mengatakan mereka mengundangkan pemerintah nasional dan sebaliknya. Jelaslah kelima negara berbeda dalam luasnya kadar keyakinan warga negara akan kapasitas mereka untuk melakukan sesuatu. Bab 7, kompetensi warga negara dan kompetensi subjek. Nah, yang pertama itu ada kesadaran terhadap kompetensi administratif. Nah, semua orang itu dapat merasakan kekuatan saat mengambil keputusan apakah pemerintah itu dapat menerima pengaruh politik. Nah, ini tuh berbicara tentang pengaruh politik dalam keputusan pemerintah dan ketidaktanggapan pejabat pemerintah terhadap pemohonan masyarakat. Nah, masyarakat ini itu diharapkan dapat mempengaruhi birokrasi pemerintah dengan berpartisipasi di dalamnya. Nah, selanjutnya itu ada kompetensi subjek dan kompetensi warga negara. Orang dan organisasi itu harus percaya pada kemampuan mereka. Warga yang kompeten menolak memutuskan pemerintah, sedangkan masalah kompeten mungkin tergantung aturan administratif. Yurisdiksi politik di Inggris ada sejak abad ke-17 dan peradilan independen menjaga hak warga negara. Di Meksiko, kesadaran akan perlakuan yang adil masih rendah. Keputusan administratif dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh warga negara yang memiliki keterampilan politik tinggi. Sejarah politik di Inggris dan di Amerika berbeda karena tradisi revolusioner Amerika. Berikutnya, kompetensi, partisipasi, dan kesetiaan politik. Meskipun demokrasi bergantung pada kompetensi dan partisipasi warga negara, pemerintahan demokratis harus fokus pada tujuan lain untuk menjaga efektivitas sistem politik dan mendapatkan legitimasi. Untuk menganalisis pengaruh potensi politik, kami menggunakan skala yang mengukur perasaan responden terhadap hubungannya dengan pemerintah. Responden yang memiliki kompetensi politik tinggi biasanya aktif secara politik. Warga negara yang percaya diri akan lebih puas dengan peran dan partisipasinya dalam sistem politik. Masyarakat yang merasa diberdayakan untuk berpartisipasi juga akan lebih puas dengan hasil keputusan politik. Yang selanjutnya yaitu bab 9, hubungan sosial dan kerjasama warga negara. Pemisahan sejumlah kualitas dan sikap politik dari karakteristik kebudayaan umum secara analisa dapat dibenarkan dalam rangka menganalisa hubungan antara variabel sosial dan psikologis yang demikian dengan sikap-sikap politik. Kita terlebih dahulu akan melukiskan beberapa penemuan tentang perbedaan sikap-sikap sosial dan interpersonal yang berkembang. Yang pertama, waktu senggang dan stabilitas. Hubungan sosial menurut suatu arti bersifat tak sengaja, dan kepentingan para aktor terhadap hubungan itu tidak menunjukkan nilai seperti yang mereka berikan terhadap interaksi sosial. Penilaian kualitas keramahan kepribadian. Masyarakat di negara demokrasi yang stabil memberikan penilaian tinggi terhadap kualitas pribadi yang terbuka atau ramah. Jika demokrasi yang berfungsi secara efektif menuntut adanya kompetensi intensif antar warga negara, dan jika ia sebaliknya pula bersandar pada kapasitas untuk bersekutu dengan orang-orang lain dalam mempunyai tujuan sosial dan politik. Perasaan aman dan kepekaan. Frekuensi dengan mana orang-orang saling berinteraksi dan jenis kualitas pribadi yang mereka puja sebaliknya berkaitan dengan kualitas yang mereka hubungkan dengan lingkungan sosial mereka. Kita akan menduga bahwa orang yang sering terlibat dalam sebuah kegiatan kelompok dan memberikan penilaian tinggi terhadap kualitas kepribadian juga atau memandang lingkungan manusia aman dan responsif. Sikap sosial dan kerjasama politik. Sikap politik khusus yang akarnya akan kita cari dalam sikap sosial adalah apa yang telah kita sebut sebagai kerjasama antar warga negara. Kecenderungan bekerja dengan orang lain dalam upaya mempengaruhi pemerintah. Ada beberapa alasan. Pertama, seorang akan mengharapkan kerjasama politik dipengaruhi oleh pandangan seseorang tentang lingkungan sosial, dan selanjutnya jenis tingkah laku politik ini mempunyai interaksi penting baik bagi perspektif politik individu
yang terlibat di dalamnya maupun bagi sistem politik dalam mana kegiatan jamak berlangsung. Selanjutnya yaitu kerjasama antar warga negara dan kebebasan berkomunikasi. Eksistensi jaringan komunikasi politik sebagaimana diukur dengan pertanyaan kita tentang diskusi politik. Memang lebih mungkin ketimbang sebaliknya, membuat individu berencana menggunakan hubungan-hubungan kelompok primernya dalam usaha mempengaruhi pemerintah akan lebih menguntungkan lagi jika hubungan seperti itu ikhlas wujudnya. Kerjasama antar warga negara dan nilai-nilai sosial. Politik berakar dalam sikap sosial dan harus mencari yang pertama bahwa sikap sosial dan mendorong kerjasama dan kepercayaan tersebar luas di antara orang-orang yang percaya akan tersedianya secara politik kelompok informal mereka. Dan yang kedua, bahwa eksistensi sikap kerjasama interpersonal memang mempengaruhi kepercayaan terhadap kekuatan seseorang membuat kelompok. Kerjasama antar warga negara dan kepercayaan terhadap orang lain. Kecenderungan terlibat dalam kegiatan kerjasama di dalam proses pengaruh politik nampaknya sebagian karakter di dalam perangkat nilai sosial yang menekankan tingkah laku kerjasama antar individu. Penilaian tinggi terhadap tingkah laku kerjasama diharapkan dapat mempengaruhi tingkah laku interpersonal yang aktual jika orang-orang yang menilai tingkah laku itu pun percaya bahwa orang akan benar-benar bertingkah kooperatif di dalam hubungannya satu sama lain. Selanjutnya yaitu bab 10 yang berjudul keanggotaan organisasi dan kompetensi warga negara. Kebudayaan politik yang kita tegaskan bersandar pada sikap-sikap dan afiliasi non-politik. Banyak dari sikap-sikap yang telah kita bicarakan ini. Sikap umum terhadap orang lain, perasaan kepercayaan sosial, mengandung sikap bobot politik yang eksplisit dan sejumlah afiliasi yang telah kita bahas, khususnya kelompok primer, terletak sangat jauh dari sistem politik. Subbab pertama yang di bab 10 ini adalah penyebaran keanggotaan perserikatan sukarela. Tabel X2 menegaskan beberapa tipe utama di semua negeri sering dilaporkan adanya organisasi yang memperlihatkan kepentingan ekonomi persatuan, organisasi bisnis, organisasi pertanian, dan barangkali organisasi profesional. 10% lebih sampel di Amerika, Inggris, Jerman menyebutkan organisasi sosial, keagamaan, politik, dan persaudaraan. Jangkauan politisasi organisasi ini bervariasi. Tabel X3, penyebaran keanggotaan organisasi juga cukup menarik jika kita memandang perbandingan antara lelaki dan perempuan yang menjadi anggota beberapa organisasi. Kita melihat hasil yang menyolok. Perbedaan nasional dalam partisipasi perserikatan dapat dijelaskan oleh proporsi partisipasi kaum wanita. Keanggotaan perserikatan di Amerika tergantung pada partisipasi kaum wanita yang tinggi. Di Meksiko dan Italia, partisipasi kedua jenis kelamin lebih rendah daripada 3 negara lainnya. Hubungan antara partisipasi kaum lelaki dan kaum wanita sama di semua negara kecuali Amerika, di mana partisipasi kaum lelaki lebih tinggi. Partisipasi kaum wanita di Amerika berbeda dengan negara-negara lain, seperti halnya kaum lelaki yang lebih sering ikut ambil bagian dalam persyarikatan sukarela. Demikian pula halnya individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tabel X4, jenjang pendidikan berhubungan erat dengan keanggotaan organisasi. Orang dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki keanggotaan yang lebih besar daripada mereka dengan pendidikan dasar. Subbab yang selanjutnya yaitu keanggotaan organisasi dan kompetensi politik. Keanggotaan dalam organisasi politik atau non-politik memiliki dampak signifikan terhadap sikap politik individu. Anggota organisasi merasa lebih percaya diri dalam mempengaruhi pemerintah. Aktif dalam politik memiliki sikap terbuka dan nilai-nilai demokratis. Anggota organisasi politik memiliki perasaan kompetensi yang tinggi dan sering membahas masalah politik. Dilihat dari tabel X7, memperlihatkan perbedaan yang lebih jelas antara setiap negara daripada gambaran-gambaran tentang keanggotaan besar. 20% responden di Amerika dan 13% di Inggris pernah memiliki kedudukan di dalam organisasi. Organisasi yang memberi kesempatan berpartisipasi aktif penting untuk perkembangan kewarganegaraan demokratis. Jerman,
Inggris, dan Amerika memiliki keanggotaan organisasi yang lebih tinggi. Tetapi perbedaan dalam partisipasi aktif cukup tajam. Jerman memiliki partisipasi yang lebih formal dengan sedikit komitmen individu dibandingkan Italia dan Meksiko. Pada tabel X8 dan X9, kaum lelaki dan mereka dengan pendidikan tinggi lebih mungkin menjadi aktif di dalam organisasi ketimbang anggota dari kaum wanita dan anggota dengan pendidikan rendah. Pola keanggotaan organisasi umum di Jerman seragam di semua kelompok. Namun, partisipasi dalam organisasi rendah, terutama di Jerman 18% dibandingkan dengan Amerika 41% dan Inggris 32%. Hal yang sama terjadi dalam kelompok pendidikan dan pekerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait bab 11 mengenai sosialisasi politik dan kompetensi warga negara. Yang dimana saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori sosialisasi politik. Pendekatan psikultural sebelumnya terhadap subjek berhubungan dengan sosialisasi politik sebagai proses yang agak sederhana. Pendekatan terhadap sebuah penjelasan tentang sikap politik itu terlalu sederhana. Seseorang kiranya tidak dapat mengadakan hubungan yang tidak mendua antara pengalaman sosialisasi sebelumnya dengan politik. Jurang pemisah antara kedua hal itu kiranya hanya mungkin didekatkan dengan digunakannya analogi yang agak kurang teliti dan pendekatan yang lebih selektif terhadap bukti. Selanjutnya ada partisipasi awal dalam keputusan, yang dimana di dalam keluarga dan sekolah anak pertama kali terbuka bagi pengaruh hubungan kekuasaan. Dan walau kedua pola kekuasaan itu perlu bersifat hierarkis yang melibatkan hubungan antara orang dewasa dan anak, peranata-peranata pada dasarnya dapat bervariasi dalam hal sejauh mana ia memberikan kebebasan. Tentunya bagi anak untuk berpartisipasi, barangkali yang lebih penting daripada perbedaan di antara kelas-kelas sosial dalam hal sejauh mana individu mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan keluarga dan sekolah adalah perbedaan antara generasi. Semakin tua usia responden, maka semakin kecil kemungkinannya untuk melaporkan kesempatan berpartisipasi. Selanjutnya ada partisipasi sosial dan kompetensi warga negara. Perlu kita perhatikan perhatian utama kita terhadap pola kekuasaan non-pemerintah, yaitu pada kekuasaan keluarga, sekolah, dan tempat kerja. Berada dalam pengaruh yang dimiliki pola-pola ini terhadap sikap politik dan tingkah laku mereka yang telah terbuka terhadap pengaruh itu. Pada skala kompetensi politik subjektif, yakni menurut kepercayaan mereka bahwa mereka mampu mempengaruhi pemerintah. Persepsi subjektif ini erat berhubungan dengan tingkah laku politik, dengan identifikasi positif terhadap sistem politik dengan pemerintah sikap demokratis. Yang selanjutnya yaitu bab 12, profil bangsa dan kelompok. Yang pertama yaitu pola-pola nasional. Italia mengungkapkan sebuah kebudayaan politik alienatif adalah gambaran yang alienisasi politik dan isolasi sosial serta kecurigaan yang secara relatif tidak bersandar sama sekali. Warga Italia cenderung memandang pemerintah dan politik sebagai hal yang tidak dapat ditentukan serta kekuatan yang mengancam dan bukan sebagai lembaga sosial yang peka dan terbuka terhadap pengaruh mereka. Sedangkan Meksiko mengungkapkan keterasingan dan aspirasi yang mencolok dalam pola kebudayaan politik di Meksiko adalah ketidakseimbangan dan inkonsistensi. Selanjutnya yaitu Jerman. Jerman mengungkapkan keakraban politik dan kompetensi subjek Jerman adalah negara yang memiliki teknologi maju dengan sistem pendidikan dan komunikasi yang sangat berkembang dan tersebar luas. Yang terakhir yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat mengungkapkan kebudayaan politik peserta pada kebudayaan politik di Amerika Serikat mendekati apa yang telah kita sebut sebagai kebudayaan kewarganegaraan dan juga berbagai komponen penting dalam pola kebudayaan. Ini yang pertama adalah peranan partisipasi sangat berkembang dan tersebar luas. Bab 13, kebudayaan politik dan stabilitas demokrasi. Kebudayaan politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola sikap politik di 5 negara yang berbeda.
Konsep rasionalitas aktivis digunakan untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan warga negara dalam politik dapat memperkuat demokrasi. Mayoritas warga negara dalam negara demokrasi tidak selalu menggunakan model rasionalitas aktivis dalam mengambil keputusan politik. Model rasionalitas aktivis tidak sepenuhnya mencerminkan keberagaman budaya warga negara di Inggris dan Amerika Serikat. Data perbandingan menunjukkan keberagaman orientasi politik warga negara, termasuk parokial, subjek, dan aktif. Orientasi parokial dan subjek juga mempengaruhi keterlibatan politik individu. Orientasi parokial dan subjek penting dalam kebudayaan politik menunjukkan pentingnya ikatan tradisional dan peran politik yang lebih pasif. Yang selanjutnya itu ada norma-norma persepsi dan aktivitas. Kedua negara memiliki kebudayaan warga negara yang utuh, namun terdapat inkonsistensi dalam sikap dan tindakan individu. Keseimbangan antara pengaruh individu dan ketidakaktifan warga negara bergantung pada inkonsistensi norma politik dan persepsi politik dengan tindakan nyata. Responsif dan pemerintahan terhadap tuntutan tersebut dapat mengendalikan politik ke kondisi normal. Siklus keterlibatan warga negara, kepekaan kaum elit, dan penarikan din warga negara dapat memperkuat keseimbangan kontradiktif untuk demokrasi. Yang selanjutnya itu ada mengendalikan pengaruh. Adanya kebutuhan akan suatu kecenderungan orientasi efektif yang seimbang terhadap politik. Harus ada keseimbangan antara orientasi instrumental dan orientasi afektif terhadap politik. Jika sistem ingin tetap stabil sepanjang masa, sistem memerlukan bentuk keterlibatan politik yang berdasarkan kelekatan yang lebih lunak dengan sistem politik. Keterlibatan yang pernah kita sebut sebagai sistem efek atau kecenderungan sistem. Baik, selanjutnya ada konsensus dan perpecahan. Kebudayaan warga negara memungkinkan adanya keseimbangan antara tuntutan yang nampaknya kontradiktif melalui perpaduan seperangkat norma dan tingkah laku nyata yang saling bertentangan satu sama lain. Ini adalah satu cara dengan mana kebudayaan warga negara mengendalikan konflik dalam masyarakat. Berikutnya, kebudayaan politik dan demokrasi yang stabil. Kebudayaan warga negara sangat tepat untuk melestarikan proses politik demokratis yang stabil dan efektif, hanya dapat dihargai dengan baik jika kita mempertimbangkan pengaruh penyimpangan dari model ini. Dalam kebudayaan ideal, kegiatan dan keterlibatan warga negara diseimbangkan oleh banyaknya sikap pasif dan keacuhan. Dari isi buku yang sudah dijelaskan, maka dapat kami simpulkan, budaya politik merupakan sebuah negara yang berpengaruh besar terhadap tingkah laku politik masyarakatnya, dan juga memiliki berbagai nilai norma dan keyakinan yang dimiliki masyarakat itu sendiri untuk membentuk berbagai cara mereka berpartisipasi di dalam politik, dan juga berbagai faktor seperti sejarah agama dan juga tradisi serta memiliki peran penting dalam membentuk budaya politik di suatu negara. Hal ini juga dapat mempengaruhi tingkah laku politik dan sikap terhadap demokrasi. Dalam konteks demokrasi politik yang kondusif akan memperkuat partisipasi politik masyarakat dan mendukung penerapan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, kemudian hak asasi, dan pengambilan keputusan yang inklusif, karena setiap negara memiliki karakteristik budaya politik yang berbeda-beda. Sehingga penting untuk kita memahami konteks lokal setiap negara dalam merancang kebijakannya di dalam politik dan demokrasi perkembangan budaya politik. Tingkah laku politik masyarakat dalam sebuah negara juga perlu untuk dipantau dan dievaluasi agar dapat memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas politik. Dari buku yang telah kita analisis bahwa komentar kita terhadap buku yang berjudul Budaya Politik, Tingkah Laku Politik, dan Demokrasi di 5 Negara ini menghadirkan gambaran yang kaya menarik bahwa setiap negara memiliki warisan budaya dan sejarah politik yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memahami konsep demokrasi. Misalnya bagaimana budaya politik yang kuat di suatu negara akan mendorong partisipasi aktif dari warga negara dalam pemilihan umum dan proses politik lainnya. Budaya politik lebih pasif mungkin akan membuat warga negara lebih cenderung bersikap apatis terhadap politik. Selain itu, juga perbedaan dalam tingkah laku politik juga bisa menjadi tema menarik dalam gerakan sosial hingga aspirasi politik mereka terhadap pemerintah. Selain itu, banyak hal yang dapat dibahas dalam konteks tingkah laku politik di berbagai negara. Dalam pembahasan tentang demokrasi yang mencakup beragam topik, mulai dari kebebasan hingga mekanisme kontrol kekuasaan dan perlindungan hak-hak minoritas. Semua itu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik di berbagai negara
serta bagaimana budaya politik dan tingkah laku politik memainkan peran penting dalam membangun atau merusak fondasi demokrasi itu sendiri. Baik, itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.